Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana Kasadonyo? Kali ini pastinya kita akan membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, dan mitos tentang Minangkabau. Dari zaman prasejarah sampai kedatangan bangsa asing, sejarah Sumatera Barat dapat dikatakan identik dengan sejarah Minangkabau. Walaupun masyarakat Mentawai diduga telah ada pada zaman itu, tetapi bukti-bukti tentang keberadaan mereka masih sangat sedikit. Masa prasejarah. Di pelosok Maek, Kabupaten 50 Kota, banyak ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum. Bukti arkeologis yang ditemukan bisa memberikan indikasi bahwa daerah 50 Kota dan sekitarnya merupakan daerah pertama yang dihuni nenek moyang orang Minangkabau. Penafsiran ini beralasan karena di daerah ini mengalir beberapa sungai besar yang bermuara di pantai timur Pulau Sumatera. Sungai-sungai ini dapat dilayari dan memang menjadi sarana transportasi yang penting zaman dulu hingga akhir abad yang lalu. Nenek moyang orang Minangkabau diduga datang melalui rute ini. Mereka berlayar dari daratan Asia mengarungi Laut Cina Selatan, menyeberangi Selat Melaka, kemudian melayari Sungai Kampar, Siak, dan Sungai Indragiri. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka tinggal dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban di wilayah Luhak Nantigo, daerah 50 Kota, Agam, dan Tanah Datar. Percampuran dengan para pendatang pada masa-masa berikutnya menyebabkan tingkat kebudayaan mereka jadi berubah dan jumlah mereka jadi bertambah. Lokasi permukiman mereka menjadi sempit dan akhirnya mereka merantau ke berbagai bagian Sumatera Barat yang lainnya. Sebagian pergi ke utara menuju Lubuk Sikapyang, Rao, dan Okpir. Sebagian lagi pergi ke arah selatan menuju Solok, Sijunjuang, dan Masraya. Banyak pula yang pergi ke barat, terutama daerah pesisir seperti Tiku, Pariaman, dan pesisir selatan. Kerajaan-kerajaan yang berkembang. Tambo Minangkabau menyebut beberapa nama-nama kerajaan di Sumatera Barat, antara lain Kesultanan Kuntu, Kerajaan Koto Alang, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Pasumayan Koto Batu, Bukit Batu Patah, Kerajaan Sungai Pagu, Kerajaan Indrapura, Kerajaan Jambulipo, Kerajaan Taraguang, Kerajaan Dusun Tuo, Kerajaan Bungo Setangkai, Kerajaan Talu, Kerajaan Kinali, Kerajaan Parit Batu, Kerajaan Pulau Punjuang, dan Kerajaan Pagaruyung. Berikut ini kita bahas lebih detail beberapa kerajaan tersebut. Yang pertama, Kerajaan Minanga. Berita tentang keberadaan kerajaan ini didapat dari buku Tang Huiyao yang disusun oleh Huang Pu pada tahun 961, masa dinasti Tang. Minanga mengirim utusan ke Tiongkok tahun 645 untuk pertama kalinya. Selain itu, nama Minanga juga muncul pada prasasti Kedukaan Bukit yang bertarik tahun 682. Berdasarkan prasasti pada tahun 682, Dapuntayang bertolak dari Minanga dengan membawa 20.000 tentara, lalu mendirikan kerajaan Sriwijaya. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Minanga di pedalaman ke daerah yang lebih strategis di tepi laut. Yang kedua, Kerajaan Malayapura.
Secara historis, keberadaan kerajaan ini didapat dari salah satu dari dua prasasti kuno yang ditemukan di Damasraya, demi kemenangan tertinggi untuk Malayapura. Keberadaan kerajaan ini juga disebut dalam naskah Tanjung Tanah yang diperkirakan dibuat pada zaman Aditya Warman di Suruwaso, Tanah Datar 1345 sampai 1377. Naskah tersebut menyebutkan bahwa Malayapura beribu kota di Suruwaso yang dipimpin Maharaja Diraja, di bawahnya Damasraya yang dipimpin Maharaja, dan di bawahnya Damasraya adalah Kerinci, yaitu dipimpin oleh Raja. Dari prasasti Suruwaso yang beraksara Melayu menyebutkan Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawasa yang kaya akan padi, yang sebenarnya dibuat oleh pamannya Akarendra Warman, raja sebelumnya. Sehingga dapat dipastikan sesuai adat Minangkabau, pewaris dari mama atau paman kepada kemenakan atau kemenakan telah terjadi pada masa tersebut. Yang ketiga yaitu Kerajaan Pagaruyung. Munculnya nama Pagaruyung sebagai nama sebuah kerajaan tidak dapat diketahui secara pasti dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minang. Tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Pada masa kerajaan ini, pengaruh Islam di Minang mulai berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama yang terkenal, Syekh Abdul Rauf Singkil, Tengku Syekh Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, akhirnya Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambo adat Minangkabau bernama Sultan Alif. Yang keempat yaitu Kerajaan Damasraya. Keberadaan kerajaan ini juga didapat dari prasasti kuno lainnya yang juga ditemukan di Damasraya, supaya ditegakkan di Damasraya, Prasasti Padang Roko. Prasasti ini menceritakan bahwa pada tahun 1286 atas perintah Kertanegara, Raja dari Singasari, sebuah arca Amok Hapasa dipindahkan dari bumi Jawa ke Swarna Bumi untuk ditegakkan di Damasraya sebagai hadiah. Dengan hadiah ini diharapkan agar rakyat Swarna Bumi bergirang hati dan bersuka cita, terutama rajanya yaitu Tribuwarna Raja. Dan yang kelima, Kerajaan Indrapura. Indrapura merupakan kerajaan yang berada di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat, sekarang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Secara resmi kerajaan ini pernah menjadi bawahan Kerajaan Pagaruyung, walau pada praktiknya kerajaan ini berjalan sendiri serta bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera, mulai dari Padang di utara sampai Sungai Hurai di selatan. Produk terpenting Indrapura ialah lada dan emas. Pengaruh kekuasaan Indrapura sampai ke Banten di Pulau Jawa. Berdasarkan sejarah Banten, Kesultanan Banten telah melakukan kontak dagang dengan Indrapura, yang ditandai dengan pemberian keris dari Sultan Munawarah Shah ke Sultan Hasanuddin. Menurut Hamka, Sultan Munawarah Shah menikahkan putrinya dengan Sultan Hasanuddin dan menghadiahkan Silebar, daerah penghasil lada di Bengkulu, kepada Kesultanan Banten. Jadi sekian dulu sejarah tentang Sumatera Barat dan kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang dahulunya yang dapat kami bagikan.
Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah dan Minangkabau yang di hati. Tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih.